Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk anak-anakku SDNU Banat Banin Lamongan, perlu kalian ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 22 Oktober, yaitu peringatan Hari Santri Nasional. Untuk turut merayakan, SDNU punya program yang terdiri dari beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah Asatid Balah Kitab yang sekarang sedang dibuka oleh Pak Nafis ini. Sampai tanggal 21 Oktober yang dilaksanakan ba'da maghrib dan juga ba'da isya. Jadi satu hari kalian ngaji 2 kali. Juga bisa kalian simak live-nya di Facebook maupun di YouTube-nya SDNU Banat Banin. Bagi kalian yang tidak sempat mengikuti live-nya, bisa diputar ulang di Facebook maupun di YouTube-nya sekolah. Baik anak-anak, sebagai pembuka akan diawali Pak Nafis ngaji kitab. Ini kitab namanya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini punya banyak sekali kitab. Salah satu yang paling populer di kalangan santri atau di pesantren adalah kitab salah satunya yang paling dikaji di pesantren adalah Ihya Ulumuddin. Tapi yang dibawa Pak Nafis ini bukan kitab Ihya, melainkan Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini isinya apa? Isinya yaitu tentang nasihat-nasihat dari Rasulullah maupun dari Imam Al-Ghazali itu sendiri. Jadi kalian yang sudah beli kitabnya, silakan dibuka pada halaman 3. Pada halaman 3 yang paling atas itu kan nggak ada judulnya ya anak-anak ya, langsung Ayyuhal Walad itu. Ayyuhal Walad sendiri itu artinya adalah hei anakku. Jadi kalian itu ditimbali, dipanggil sama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mau ngasih nasihat kesampaian. Entah itu nasihat dari Rasulullah atau dari beliaunya sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali. Langsung saja yang pertama, paragraf yang paling atas itu silakan disimak. Ayyuhal waladu he murid iku min jumlati ma setengah saking pira-pira barang nasoha kang wis den paring nasihat bihi kelawan ma. Sinten Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing umate Kanjeng Nabi qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase Rasul apa assalamu keselamatan saking Allah. Jadi di paragraf yang pertama ini anak-anak Rasul atau Rasulullah punya nasihat yang kemudian ditulis kembali di kitab ini oleh Imam Al-Ghazali. Untuk siapa nasihat ini? Nasihat ini diperuntukkan untuk kita sebagai anaknya, sebagai umatnya. Siapa? Nabi Muhammad. Bunyinya gimana? Alamatu i'radillahi ta'ala. Alamatu i'radillah utawi tandane mingune Allah ta'ala kang maha luhur sinten Allah. Anil abdi saking kawulane Allah iku istighaluhu ketungkule abad bima kelawan amal la ya'nihi kang ora manfaati. Jadi di bait yang pertama atau di kalimat yang pertamanya Rasulullah ini ada tanda-tanda Allah itu berpaling dari kita. Apa itu berpaling? Ada anak-anak yang tahu. Berpaling itu kayak dicuekin, gak direken, atau gak dibolo sama Allah. Bayangkan kalian gak dibolo sama Allah. Jangankan sama Allah,
Sama teman sekelas aja, kalian dikacangin, nangis nggak? Pasti nangis. Makanya nggak enak, diabaikan sama Allah itu nggak enak. Namanya yang rodillah, alamatu yang rodillah, tanda-tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah ketika kita sebagai hambanya tidak melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Layani, kita sering melakukan hal-hal atau sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kemudian wa innam ro'alan setuhune wong zahabat kang lunga apa saatun suwiji mongso min umrihi saking umure abet fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang wis den gawe lahu maring abet minal ibadati iku setengah saking ibadah lah jadirun yakti patut antatula apa yen to dawa alaihi ing atase umure abet hasratu apa hasratuhu nelangsane abet waman jawaza utawi waman utawi sapane wong jawaza kang ngelewati sapa man al arba'ina ing umur 40 walam yaglib lan ora menang apa khairuhu kebagusane man ala syarrihi ing atase keolahane man fal yatajahas mongko becik cecawisa sapa man ilan nari tumeka maring neraka. Lah ini agak panjang. Anak diperhatikan bahwa alamat atau tanda-tanda kita diabaikan oleh Allah itu ketika kita tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang sudah terbiasa tidak bermanfaat, misalnya apa? Kalian melakukan hal yang tidak bermanfaat di sekolah aja misalnya. Ketika istirahat, mainan kartu. Bukan masalah mainannya, ketika kalian beli kartu, harganya kan mungkin 1.000, 2.000. Nggak banyak. Sangu kalian itu 10.000. Buat beli kartu 10.000 itu masih kembali 8.000, masih ada sisanya. Masalahnya adalah ini semakin kalian teruskan semakin terbiasa nantinya. Lah, kalau sudah terbiasa hati-hati. Ini ngendikonya siapa Rasulullah bahwa kalau sudah melewati umur 40 wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri fal jahaz ilan nar. Jangan sampai kalian terbiasa dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sampai melebihi umur 40. Pak, tapi saya kan belum umur 40, saya masih anak-anak kok. Saya masih umur 9, 10, jadi santai aja. Lo nggak bisa gitu. Walaupun kalian masih anak-anak, tapi nasihat ini juga berlaku buat kalian. Berlakunya dari mana? Ya tadi, kalau anak-anak, dari umur anak-anak saja kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, otomatis sampai tua sekalipun di umur 40 bahkan lebih, kalian akan terbiasa dengan hal-hal kecil yang tidak bermanfaat. Misalnya apa tadi? Membuang-buang uang untuk mainan yang tidak bermanfaat. Ayo, siapa yang suka beli kartu terus dihambur-hamburin dari lantai 3, dari lantai 2? Lah itu kan sama aja kayak menghambur-hamburkan uang. Kalian beli terus gak dibuat mainan, malah dibuang dari lantai atas. Itu yang bikin kita nggak dibolo sama Allah. Alamatu yang rodillahi ta'ala. Ya, jadi sampai segitunya Allah ngukum kita kalau kita sudah kelewat nggak apa ya, selama hidup kita itu nggak melakukan hal yang bermanfaat, apalagi sampai di umur 40 lebih, otomatis kita ini bisa jadi fal yatajahaz ilan nar, maka celakalah kita dalam api neraka. Jadi mulai sekarang anak-anak, walaupun kalian masih belum umur 40, tapi nasihat ini jelas ditujukan juga untuk kita yang lagi bersekolah ini, agar tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti apa? Fal yatajahaz ilan nar, celaka kita dalam api neraka. Wa fi hadhihin nasihati kifayatul li ahli ilmi wa fi hadhihin nasihati lan ing dalem ikilah nasihat iku kifayatun nyukupi li ahli ilmi
kedue wong kang duweni ilmu. Sebenarnya nasihat ini kalimat terakhirnya Imam Ghazali. Dalam nasihat satu ini saja, satu petikan ini saja sebenarnya sudah bisa untuk didengarkan kemudian diamalkan bagi anak-anak yang berilmu. Nah, kalian berilmu enggak? Ditanya Pak Nafis. Kalau berilmu, kalau kalian sekolah terus berilmu, harusnya setelah video ini selesai, kalian bisa melaksanakan atau mengamalkan nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dawuhnya Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Apa dawuhnya, apa perintahnya Rasul? Bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang tidak berguna. Sebaliknya kita harus melakukan hal yang berguna. Misalnya yang paling gampang saja, paling mudah saja apa? Hal-hal yang paling berguna, misalnya buat kalian sendiri. Setelah bangun tidur misalnya. Setelah bangun tidur, kamar itu pasti berantakan. Lah itu dibersihkan saja sendiri, nggak usah nyuruh orang tua, nggak usah nunggu orang tua. Lah itu manfaatnya buat siapa? Kalau nggak buat kalian sendiri. Orang tua kalian nggak bisa merasakan manfaatnya, yang bisa merasakan adalah kalian sendiri. Atau yang paling mudah dan yang bermanfaat bagi orang lain, mudah sekali dilakukan, yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Ada juga tuh anak yang sudah dikasih orang tuanya uang, dikasih ayahnya uang buat sangu, nanti pulang sekolah minta lagi, dikasih lagi, malamnya jajan lagi, dikasih lagi, tapi nggak ada rasa terima kasihnya. Nah ini kan kebiasaan-kebiasaan yang akan menjerumuskan kalian ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya anak-anaknya. Jadi kalau anak SDNU Pak Nafis yakin semuanya saja berilmu. Kalian selama ini sekolah diajarkan ustadz-ustadzah adab, diajarkan ilmu agama, semuanya diajarkan ke kalian, dan Pak Nafis yakin semuanya bisa mengamalkan ini karena apa? Karena siswa-siswi SDNU berilmu, ahli ilmi. Tapi gimana kalau misalnya nasihat ini nggak sampai ke kalian atau kalian nggak bisa mengamalkan? Kok wabut sih Pak, kok berat sekali mengamalkan terima kasih tok lo, mesti lupa aku. Lah jangan-jangan selama di kelas sampean rame ya, sampean ngomong ya, makanya apa? Ilmu nggak bisa masuk sehingga sampean menjadi orang yang tidak ahli ilmu. Lah, ini apa sebabnya? Sebabnya ada di halaman 10. Lah, yang sudah buka, yang sudah beli kitab silakan dibuka halaman 10. Unsur-unsur dalam menjadi salik atau pencari ilmu. Di paragraf yang kedua disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu he murid, ba'du masailika utawi setengah saking pira-pira masalah siro. Iku min hadzal qabili tetep setengah saking ukara kang bisa dipertelakake. Wa amal ba'du anapun setengah kang liya alladzi yastaqimu kang bisa jejeg lahu kedue ba'd. Apa al jawabu jawaban faqad zakarna temen-temen nutur sapa ingsun Imam Ghazali hu ing ma fi Ihya'il Ulumi ing dalam kitab Ihya'ul Ulum. Lah ini yang disinggung Pak Nafis tadi bahwa Ihya'ul Ulum, kitab Ihya Ulumuddin yang dikaji di pondok-pondok itu, yang populer itu mengkaji lengkap tentang nasihat-nasihat. Lah di sini disimpulkan oleh Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali itu ada 4. Wa ghairihi lan liyane wa nadhkuruha lan nutur sapa ingsun Imam Ghazali ha ing ulum huna ing dalem mengkono-mengkono kitab nubudan ing kutipan ing petikan minhu saking kitab wa nusyiru lan paring isyarat sapa ingsun ilaihi ikilah jawaban fanakulu mongko ngucap sinten Imam Ghazali. Qad wajaba teman-teman wajib ala saliki wong kang ngambah ilmu apa arba'atu umurin petara. Jadi kiat-kiat atau apa ya istilahnya cara menjadi salik atau pencari ilmu yang baik menurut Imam Ghazali yang perlu dilakukan ada 4. Apa saja? Yang pertama al amrul awwalu utawi perkara kang kawitan
iku i'tiqadun keyakinan sahihun kang bener la yakunu kang ora ana fihi ing dalem niat ing dalem i'tiqad apa bid'atun perkara kang bid'ah. Jadi ketika kalian belajar, kalian sudah bangun pagi, terus kemudian mandi, sarapan, terus sekolah. Kalian sadar gak sih? Itu kalian itu berangkat pagi-pagi, niatnya itu mencari ilmu, niatnya itu untuk sekolah. Sadar gak kalian? Apa cuman itu otomatis Pak? Kalau Senin sampai Jumat itu ya saya bangun pagi, mandi, sarapan, terus berangkat. Saya nggak sadar kalau saya mencari ilmu. Loh, jangan sampai kayak gitu. I'tiqadnya itu harus sahih dulu, dibenarkan dulu, niatnya harus dibenarkan. Dari rumah kalau sudah niat sekolah, dianterin ayahnya, orang tuanya, dari sekolah, dari kelas, harus sudah benar-benar siap untuk belajar. Nah, biasanya masalah kita sebagai murid, sebagai salik adalah niat kita itu melenceng atau bid'ah. Kalau di sini disebutkan bid'ah, yaitu melenceng. Niat kita dari awal sekolah, berangkat awal sekolah sudah niat benar, tapi dari kelas ketemu teman itu beda lagi, sudah lupa belajarnya. Entah mainan kartu, entah rame sendiri di kelas atau ghibah yang cewek-cewek itu terutama. Nah ini kan sudah bid'ah, sudah melenceng dari tujuan kalian, dari niat kalian sekolah. Nah ini yang bikin ilmu kalian nggak masuk sehingga sulit untuk menerima nasihat. Itu yang pertama. Yang i'tiqad atau niatnya harus diluruskan terlebih dahulu anak-anak. Tidak ada niat yang lain di situ. Sekolah ya sekolah bukan untuk agar lah sekolah rek cek oleh sangu akeh. Tak sekolah rek engko cek ketemu konco-konco isuk dulinan. Lah, itu kan sudah melenceng. Kalau sudah kayak gitu, otomatis ilmu yang disampaikan guru, sepinter apapun kalian, kalau niatnya pertama sudah melenceng, nggak akan bisa masuk ilmunya. Wasani utawi perkara kang kaping pindho iku taubatun nasuhun tobat nasuha layar ji'u kang ora den baleni apa ba'duha sauwise ila zallati maring keluputan. Jadi kalau Pak misalnya kalau saya sudah melakukan hal yang pertama atau melanggar hal yang pertama, yaitu niat saya itu sebenarnya sudah benar dari rumah, berangkat mau sekolah niat sudah benar, tapi di sekolah ternyata lupa kalau saya ini lagi sekolah, lupa kalau ternyata saya ini mencari ilmu, sehingga di kelas ketika diterangkan sama ustadz-ustadzah saya rame sendiri. Lah kalau sudah kayak gitu gimana? Lah kalian sudah masuk perkara yang nomor 2, tobat nasuha, tobat yang tidak diulangi lagi. Percuma tobat kalau di bibir saja, Pak aku sudah tobat, aku sudah nggak akan ngulangi lagi, beneran nggak ngulangi lagi, janji. Tapi ternyata diulangi lagi. Lah itu namanya bukan tobat nasuha anak-anak. Namanya tobat nasuha itu ya disesali. Setelah itu nggak akan diulangi lagi. Wong udah menyesal kok. Udah menyesal. Misalnya habis godain temennya sampai temennya nangis. Nah itu kan sudah melenceng dari niat kita belajar. Godai teman sampai nangis, terus kemudian sampean janji saja sama ustadzahnya, dipanggil sama wali kelasnya, terus kemudian iya saya janji gak akan ulangi lagi, saya minta maaf. Besoknya pancet ay. Masih kayak gitu lagi. Ini dinamakan tobat nasuha enggak? Tentu tidak, karena masih diulangi lagi dan jelas tidak disesali oleh anak ini. Nah, ngerti ya anak-anak ya? Tobat nasuha, tobat yang tidak diulangi lagi. Kalian sudah menyesal sepenuhnya. Wasalisu utawi perkara kang kaping 3 iku istirdaul khusumi golek ridone musuh hatta la yabqa sehingga ora tetep li ahadin keduwe wong alaika ing atase sira apa hakun bener tahsilu ngasilake tahsilu ngasilake ilmi syariati ku ilmu syariah qad roma ing dalem kira-kirane barang tu adi nekani bihi kelawan ma awamirallahi ta'ala
ing pira-pira perintahe Allah Ta'ala. Summa minal ulumi nulis tengah saking pira-pira ilmu al ukhra kang liya matakunu selagine ndadekaken bihi kelawan ma an najatu selamat. Jadi perkara yang keempat ini ya anak, kalian dalam menjadi salik atau pencari ilmu, kalian boleh mencari ilmu yang kalian sukai. Misal kalian suka matematika, kalian suka IPS, kalian suka sains karena mau jadi ilmuwan misalnya. Kalian boleh mempelajari ilmu yang kalian tertariki, yang menurut kalian menarik. Tapi menurut Imam Ghazali, harusnya salik yang benar atau pencari ilmu yang benar itu mengutamakan ilmu syariat terlebih dahulu. Pelajari dulu, sholatmu udah bener belum? Sudah hafal doa setelah wudhu belum? Puasa itu kapan? Lah, ilmu-ilmu syariat yang seperti itu yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Lah, kalau sudah tuntas di masalah agama, di masalah syariatnya sudah beres, barulah kalian mempelajari ilmu umum yang kalian suka. Tapi dengan syarat, dengan catatan, ilmu yang kalian sukai atau ilmu umum yang kalian sukai harus bermuara kepada kebaikan. Kalau nggak bermuara kepada kebaikan gimana Pak? Cuman seneng-seneng aja misalnya, ilmu untuk seneng-seneng aja. Ya nggak boleh. Pokoknya semua ilmu itu tergantung, baik buruknya tergantung kalian salik pencari ilmunya. Sains itu misalnya, kalian suka langit, suka ilmu langit, suka planet-planet, suka bintang-bintang. Pak, saya mau belajar tentang langit misalnya, tentang sains. Boleh, silahkan. Baik buruknya tergantung kalian. Menjadi buruk apabila semakin kalian belajar sains, kalian akan runtuh imannya karena teori-teori ilmuannya misal. Lah kan banyak ilmuwan-ilmuwan yang non muslim yang kemudian mengeluarkan teori terus kemudian sampean kepincut akhirnya mengikuti pemikirannya sehingga iman kalian itu goyah atau kalian sudah lupa dengan Al-Qur'an. Kalian sudah lupa dengan sunnah misalnya kayak gitu. Tapi kalau kok sains ini, pelajaran yang sampean sukai ini bisa mengantarkan kalian kepada kebaikan. Belajar tentang planet, tentang bintang, tentang apapun itu. Kok bisa mengantarkan kalian, oh ternyata langit itu gede. Wombo. Di atas langit yang segitu tingginya, itu masih ada langit kedua, langit ketujuh, bahkan sampai ketujuh. Kok bisa Allah bikin kayak gitu? Maha suci Allah, subhanallah. Akhirnya sampean bisa tobat dari situ, sampean bisa kembali ke Quran, sampean bisa mempelajari kembali syariat. Lah ini ilmu yang dimaksud bermuara lagi kepada kebaikan. Bukan malah meruntuhkan iman, tapi malah memperkuat iman kalian. Setelah kalian mempelajari sains, sampean semakin semangat belajar syariatnya. Sholat sampean semakin sergap misalnya. Nah itu kan bermanfaat juga. Walaupun secara ilmu, sains atau IPA itu adalah pelajaran yang umum dan itu nggak berlaku untuk fisik untuk IPA aja anak-anak, tapi untuk semuanya saja, matematika atau ilmu-ilmu umum yang lain, eksakta yang lain yang kalian suka, kalian boleh mempelajarinya dengan syarat harus bermuara pada kebaikan. Jadi seperti itu. Saya simpulkan ya, di bab yang kedua ini adalah tentang unsur-unsur salik yang baik atau cara menjadi pencari ilmu yang baik menurut Imam Ghazali. Ada berapa tadi? Ada 4. Al-amru awal, perkara yang pertama adalah niatnya harus benar. Kalau sekolah, niatnya ya sekolah. Berangkat sekolah, dari sekolah kok kemudian melenceng niatnya, pengen ketemu temennya lah, pengen hudoi temennya, pengen bal-balan tok, pengen uang dari ayahnya saja lah, itu nggak benar. Jadi harus sampai pulang niatnya harus belajar. Yang kedua yaitu kalau sudah terlanjur dilakukan perkara yang pertama, kalian harus bertaubat. Kenapa kok bertaubat? Karena harus bertaubat dan jangan diulangi lagi. Kalian bertaubat dan tapi diulangi lagi ya percuma saja. I'tikadnya masih melenceng atau masih bid'ah. Lalu yang ketiga, istirdo
al khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika hakun tahsil ilmi syariah. Yang ketiga adalah mencari ridho dari musuh. Lah, musuh ini yang belum jelaskan Pak Nafis tadi ya. Yang kelewatan yang ketiga. Istirdaul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika hakun. Mencari ridho dari musuh. Loh, musuh itu siapa Pak maksudnya? Misalnya kalian disakiti teman kalian, digudoi, terus kalian sakit hati. Lah itu kan, itu yang dinamakan musuh. Kalian ketika disakiti teman, terus kemudian sakit hati, kalian mangkel, itu kalian sepuro, kalian maafkan saja. Emang kenapa kalau nggak dimaafkan? Kasihan dia. Kenapa kasihan? Ilmunya yang diterangkan oleh guru, sepinter apapun dia, nggak akan masuk selagi ada orang, ada anak yang masih ingin balas dendam, yang tidak memaafkan. Ilmunya nggak akan masuk. Jadi kasihan, dimaafkan saja anak-anak. Begitupun sebaliknya. Kalau kalian menyakiti teman kalian, gudoi sampai nangis misalnya, terus nggak terima anaknya, sampai nangis juga. Lah ini kalian dan segera meminta maaf, meminta ridho kepada teman kalian yang kalian sakiti tadi. Lah ini di sini dimaksud sebagai musuh kalian. Itu harus kalian mintai maaf. Dan kalau nggak dimintain maaf, sama kayak tadi, konsekuensinya adalah ilmu yang diberikan pada guru tidak akan bisa masuk. Nah kan kasihan. Jadi sudah belajar lama-lama, ilmu nggak bisa masuk, kalian nggak bisa pinter. Gara-gara apa? Tidak ngasih maaf atau tidak mau meminta maaf. Nah biasanya kan gitu. Pak lapo aku disakiti kok, arek sing garai kok. Yo cek ya arek sing jalur sepuro nang aku. Lo jangan pakai gitu. Kalau kalian disakiti, sebelum dia minta maaf, sebaiknya kalian sudah memaafkan. Lah itu baru ilmu yang kalian dapatkan bisa masuk. Lalu yang keempat, tahsilus syariati, itu kalian belajar ilmu syariat dulu, kemudian ilmu umum atau ilmu yang kalian sukai. Asal apa? Dengan catatan ilmu itu yang kalian pelajari bisa mengantarkan kalian kepada kebaikan. Jadi saya kira itu saja membalah kitab pada hari pertama di peringatan Hari Santri Nasional 2022 ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan Pak Nafis setelah ini bisa diterapkan di rumah. Yang pertama tadi bab tentang jangan menyia-nyiakan waktu. Al-waktu huwal hayat. Lalu yang kedua adalah unsur-unsur dalam atau kiat-kiat dalam menjadi salik atau pencari ilmu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Coba.